TNI adalah punya rakyat. Kalau TNI-nya bencong, rakyatnya yang sedih kan gitu kan. Kalau tentaranya kayak gitu, apalagi rakyatnya kayak gitu kan. TNI adalah punya rakyat. Kalau TNI-nya bencong, rakyatnya yang sedih kan gitu kan. Kalau tentaranya kayak gitu, apalagi rakyatnya kayak gitu kan. TNI adalah punya rakyat. Kalau TNI-nya bencong, rakyatnya yang sedih kan gitu kan. Kalau tentaranya kayak gitu, apalagi rakyatnya kayak gitu kan. TNI adalah punya rakyat. Kalau TNI-nya bencong, rakyatnya yang sedih kan gitu kan. Kalau tentaranya kayak gitu, apalagi main-main itu. Kita semua capek, Pak. Tahu kamu? Gak hanya kamu aja. Kita nggak pulang ngurusin garda di depan kita. Kamu macam-macam ngumpulin orang kayak gini. Hah? Orang hajat aja udah nggak ada yang mau. Apa ini, acara apa ini? Malah enak-enak pesta kayak gini. Kamu otakmu di mana otakmu? Kamu pengen mati sendiri? Mati aja sana. Main-main ini. TNI harus segera bertindak di garda depan. Januari 2020 saja 188.000 Cina masuk. Sedangkan masyarakat kita tak boleh keluar. Polri gagah bubarkan pesta nikah. Tak berdaya halau TKA Cina. Hai. ya tertawa, senang kalau demikian saya. Jadi dalam kondisi seperti ini saya katakan tadi bahwa TNI harus mempunyai keunggulan di udara dan keunggulan di laut. Keunggulan di udara dan di laut itu yang pertama kali adalah kita harus mempunyai radar, ya, radar yang bisa mendeteksi siapapun yang terbang masuk ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia mulai dari zona ekonomi eksklusif atau sebelumnya kita sudah mendeteksi. Demikian juga di laut juga. Nah, setelah kita bisa mendeteksi, kita juga bisa memberikan peringatan kepada siapapun juga yang... Presiden Jokowi tampaknya seperti orang bingung dalam menghadapi wabah corona. Akibatnya, aparatur di lapangan pun gagap dalam bersikap. Sehingga TKA Cina terus berdatangan ke Indonesia hingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Indonesia Police Watch atau IPW melihat salah satu aparatur yang gagap menyikapi situasi ini adalah Polri. Dengan maklumat Kapolri, jajaran kepolisian begitu gagah membubarkan pesta perkawinan, arisan dan kegiatan massal lainnya di masyarakat. Tapi, ketika 39 TKA Cina datang ke Bintan Kepri pada Selasa kemarin, Polri tak berdaya menghalaunya. Polri lebih berani kepada anak bangsa sendiri ketimbang kepada TKA Cina, di mana negaranya sebagai tempat virus corona muncul. IPW menilai, sikap gagap Polri ini tak terlepas dari sikap bingung Presiden Joko Widodo. Sikap bingung ini terlihat dengan adanya jajaran kepolisian akan sering konflik dengan anak bangsanya sendiri ketimbang menghalau TKA Cina yang datang. Alasannya, Polri harus mengamankan maklumat Kapolri dan PSBB. Jika sudah demikian, pasti masyarakat tidak akan peduli dengan kebijakan PSBB Jokowi. Dan tak heran pula, jika kedatangan 39 TKA Cina ke Bintan melalui pelabuhan Bulang Linggi Tanjung Uban pada Selasa kemarin lancar-lancar jaya. Sebelumnya pada Sabtu 28 Maret, 9 TKA Cina masuk lagi ke Sulawesi Tenggara lewat jalur laut dari Bira, Sulawesi Selatan. Padahal sebelumnya di Ketapang, Kalbar, Polsek sempat mengusir TKA Cina yang datang ke daerah tersebut. IPW melihat ada dualisme sikap Polri dalam menghadapi TKA Cina ini. Di satu sisi, langkah pengusiran TKA Cina di Ketapang diambil oleh jajaran kepolisian sesuai dengan petunjuk dari Presiden Joko Widodo. Dan juga sesuai petunjuk maklumat Kapolri dalam menyikapi situasi nasional terkait kebijakan pemerintah dalam cegah tangkal dini adanya wabah COVID-19. Di sisi lain, banyak kalangan kepolisian tidak berani menyikapi kedatangan TKA Cina ke negeri ini. IPW berharap Presiden Jokowi tidak bingung dalam menghadapi wabah corona, sehingga PSBB bisa bersikap tegas terhadap kedatangan TKA Cina.
Jika tidak, PSBB itu hanya memusuhi bangsanya sendiri di tengah wabah corona. Sebab masyarakat yang berkumpul melakukan pesta perkawinan, arisan, acara olahraga dan lain-lain akan dihalau Polri. Begitu juga warga yang hendak mudik, baik dari Jakarta maupun luar negeri dihimbau agar tidak mudik. Sementara TKA Cina, di mana negaranya sebagai sumber virus corona bisa bebas lenggang kangkung masuk hingga ke pedalaman Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa PSBB produk Jokowi tidak jelas arahnya dan hanya akan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan Polri. Data Menkumham mengatakan, orang masuk dari Cina paling banyak di Januari 2020 totalnya 1.188.000. Di tahun ini, ada perlintasan orang dari 10 negara yang paling banyak datang ke Indonesia di bulan Januari 2020. Tertinggi adalah perlintasan dari Cina dengan total sebanyak 188.000 perlintasan orang. Begitu Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham, Yasona Hamonangan Lauli saat memaparkan data perlintasan warga negara asing atau WNA dalam rapat kerja atau raker dengan Komisi 3 DPR melalui telekonferensi video Rabu 1 April. Setelah Cina ada di Singapura sebanyak 130.000, kemudian Australia dengan 120.000, sedang sebanyak 772.000 orang masuk Indonesia melalui Malaysia, India, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, dan juga Rusia. Tetapi yang keluar pada bulan Januari itu lebih besar, yang keluar orang asing adalah 788.775 dan Cina itu juga yang keluar adalah 195.889. Begitulah urai dari Yasona. Menteri dari PDI Perjuangan ini menambahkan, setelah pihaknya mengeluarkan Permen Kumham nomor 3 tahun 2020 mengenai penghentian sementara bebas visa kunjungan, visa dan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa bagi warga negara Cina pada Februari lalu, turis asal negeri tirai bambu merosot tajam. Cina sudah merosot tajam dan tidak termasuk dalam 10 besar. Yang 10 besar adalah Malaysia 91.000, Australia, Singapura, Jepang, India, Korea Selatan, dan lain-lain. Adapun sambungnya, pada bulan Maret 2020 tercatat perlintasan warga negara asing ke Indonesia mengalami penurunan, terutama Cina, Tiongkok. Sama saja dari Tiongkok atau Cina, juga tidak masuk lagi 10 besar dan sudah sangat drop. Dan yang masuk terbesarnya justru Australia, Malaysia, Singapura, Jepang, India, Inggris, Amerika Serikat, Rusia, dan juga Jerman. Tetapi jumlahnya dalam angka yang lebih kecil. Lebih lanjut, Yasona Lauli menegaskan bahwa dengan adanya Permen Kumham nomor 3 tahun 2020 hingga Permen Kumham nomor 11 tahun 2020 tentang pelanggaran dan pelarangan orang asing masuk Indonesia meskipun bersyarat sangat berdampak, termasuk dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19 di tanah air. Dari sini, kita bisa melihat memang dampak dari Permen Kumham nomor 3, nomor 7, nomor 8, dan saat ini mengeluarkan Permen Kumham nomor 11 yang sama sekali melarang orang asing. Demikian dikatakan Yasona Lauli. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partanaonan Daulay menyayangkan sikap pemerintah yang mengizinkan masuknya tenaga kerja asing atau TKA asal Cina ke Bintan, Kepulauan Riau. Pasalnya pemerintah sebelumnya telah memutuskan untuk menghentikan sementara semua kunjungan dan transit WNA ke Indonesia. Tidak hanya bekerja, tetapi juga yang hendak berwisata. Kita harus berhati-hati. Walaupun telah dilakukan pengecekan suhu badan, bukan berarti semua telah aman. Ada banyak kasus yang menunjukkan bahwa pemeriksaan suhu badan tidak serta-merta menandakan seseorang tidak terinfeksi. Sebab, masa inkubasi virus adalah 14 hari. Begitulah dikatakan Saleh dalam pesan elektroniknya diterima pada Rabu. Saleh justru mempertanyakan alasan yang melatar belakangi diperbolehkannya ke-39 WNA itu masuk di tanah air. Dia tidak mengerti apa yang melatar belakangi ke-39 orang tersebut diperbolehkan masuk. Apalagi mereka datang dari negara tempat epicentrum virus pertama kali diketahui. Sepertinya ada perlakuan dan keistimewaan yang diberikan kepada mereka. Dan perlu dipertanyakan kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja atau pihak imigrasi, merekalah yang seharusnya paling mengetahui persoalan ini. Berkenaan dengan telah masuknya mereka ke Indonesia, Saleh mendorong agar pemerintah dapat melakukan pemantauan dan pemeriksaan lebih ketat.
Tentu tidak ada salahnya untuk sementara mereka dipulangkan dulu ke negaranya. Dan jika nanti situasi memungkinkan, akan dipikirkan kembali kemungkinan mereka untuk kembali dan bekerja di Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP kelas 2 Tanjung Pinang, Agus Jamaludin, membenarkan kedatangan puluhan tenaga kerja asing TKA asal Cina ke Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, melalui Pelabuhan Bulang Linggi Tanjung